Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kami dari kelompok 3 dapat menyelesaikan dan mempresentasikan materi ujian tengah semester pada hari ini. Adapun judulnya laporan praktikum survei rekayasa lalu lintas Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemahaman kami terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, serta untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah rekayasa lalu lintas. Adapun nama kelompok saya, anggota Riki Tino Ahmad Zenudi, Fahmun Indah Rosyada, Safa Averia Afarim, Bayu Riko Herlianto Saputra, dan saya sendiri Muhammad Zainal Abidin Bagus Pamungkas. Tujuan dan ruang lingkup survei. Tujuan survei menganalisis karakteristik lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang. Ruang lingkup, volume lalu lintas, kecepatan, kepadatan, kompensasi kendaraan. Detail survei, segmentasi dan waktu survei spekulatif sesuai lokasi dan jam sibuk. Selanjutnya, metodologi survei. 1. Metode pengumpulan data. Manual traffic count, pengukuran kecepatan spot. 2. Peralatan. Formulir survei, alat penghitung manual, stopwatch, dan alat pengukur jarak. 3. Prosedur. Langkah survei dilakukan secara sistematis sesuai standar samping dan waktu yang ditentukan. 2. Selanjutnya, pengolahan data. Input data. Memasuki data survei manual ke spektra digital. 2. Volume lalu lintas. Hitung volume per jam dan volume harian rata-rata. VHR. 3. Analisis kecepatan dan kepadatan. Hitung rata-rata kecepatan dan kepadatan menggunakan model Grand Hills. Hasil survei volume lalu lintas, volume per jam, terjadi puncak volume 3.500 kendaraan per jam, jam 8 sampai jam 9. Komposisi kendaraan, mobil penumpang dominan, sepeda motor signifikan, kendaraan berat minoritas. Hasil survei kecepatan. Kecepatan rata-rata pada sigma A 45 km per jam, sigma B 30 km per jam. Perbedaan segmen. Variasi kecepatan disebabkan oleh kondisi jalan lalu lintas lokal. Analisis kinerja ruas jalan, level of service (LOS), menilai kualitas pelayanan jalan berdasarkan kapasitas dan kondisi. Titik kemacetan, identifikasi lokasi macet utama di jalan. Faktor pengaruh, kondisi fisik jalan dan aktivitas pengguna jalan sebagai faktor utama. Pembahasan, puncak volume lalu lintas terjadi pada jam sibuk karena aktivitas kerja dan sekolah. Hubungan volume kecepatan kepadatan. Kepadatan tinggi menurunkan kecepatan rata-rata kendaraan. Penyebab kemacetan, penyempitan jalan dan kegiatan pasar tumpah di segmen tertentu. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang kami berikan untuk Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini, yang pertama ada pelebaran jalan. Pelebaran jalan dimaksud ini adalah untuk meningkatkan kapasitas jalan hingga 20%, terutama di segmen kritis. Setelah kami survei kemarin, kami melihat dan kami menilai bahwa Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini termasuk ke dalam jalan utama, di mana banyak sekali lalu lintas truk besar, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum lainnya yang melintas di Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini. Dengan lebar jalan yang kurang lebih 4 meter ini, kami menyarankan akan adanya pelebaran jalan agar tidak terjadi kemacetan padat di Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini. Yang kedua, ada pengaturan lampu lalu lintas.
yang tujuannya untuk optimasi durasi lampu untuk kelancaran arus kendaraan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di lampu lalu lintas Telogosari itu, menurut kami, waktu antara lampu merah dan waktu antara lampu hijau ini sangat-sangat berbeda, di mana lampu hijau cenderung lebih cepat dan lampu merah cenderung lebih lama. Menurut kami, perlu adanya penambahan waktu di lampu lalu lintas Telogosari ini agar memberikan waktu untuk kendaraan melintas dan tidak terjadi kemacetan di lampu lalu lintas Telogosari. Yang ketiga, ada penertiban parkir liar untuk mencegah hambatan di bahu jalan yang memperparah kemacetan. Kami menemukan banyak sekali parkir-parkir liar di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Seperti yang kita lihat teman-teman, banyak banget parkir-parkir liar di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Ada juga yang dibuat untuk jualan, dan itu menurut kami sangat menghambat Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan membuat kemacetan di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat di survei kemarin, yang pertama, ringkasan. Ringkasan ini mencakup survei memberikan data lengkap, karakteristik lalu lintas penting untuk perencanaan. Jadi di dalam perencanaan jalan ini, karakteristik jalan itu sangat diperhatikan ya teman-teman, apa aja hambatannya, apa aja yang perlu diperhatikan, dan apa aja solusinya. Yang kedua, ada implikasi. Implikasi ini mencakup data mendukung pengambilan keputusan dalam pengolahan dan pengembangan jalan. Dan yang terakhir ada saran penelitian. Saran penelitian ini menurut kami perlu adanya survei lanjutan lebih dalam pada segmen macet dan waktu khusus. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Maaf apabila ada salah kata atau data yang kurang akurat, kami mohon maaf. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.